Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المؤمنين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik nabi dan sebaik rasul. Hari ini kita akan membahas masalah bab penjagaan Nabi dari sisi tauhid dan bagaimana Nabi menutup pintu kesyirikan. Ya ikhwah, sebelum kita masuk masalah itu, kita kemarin pernah bahas bagaimana Islam itu menutup pintu kemaksiatan. Islam menutup dari berbagai macam jalannya. Ya, saya kasih contoh di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Isra ayat 32, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Janganlah engkau mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, di antara larangannya adalah yang mengarah kepada zina adalah larangan mengumbar pandangan. Makanya kita disuruh untuk ghadul basar, menundukkan pandangan, karena dari pandangan tadi mengantarkan kepada zina. Kemudian juga larangan bercampur antara laki-laki dengan perempuan, berkholwat. Ya, karena kalau laki-laki dan perempuan berdua, yang ketiganya siapa? Syaitan. Kemudian juga larangan menyentuh lawan jenis. Ya, kemudian dilarang juga wanita safar tanpa mahram. Ya, semua ini adalah hal-hal yang menutup pintu zina. Yang berikutnya adalah larangan apa? Bermusuhan. Allah katakan dalam surat Al-Hujurat ayat 10, di mana Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Allah katakan, ya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Ya, sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua persaudaraanmu dan jangan dan takutlah kepada Allah Azza wa Jalla supaya kamu mendapatkan rahmat. Dari sini, ya, di antara hal-hal yang mengarah kepada permusuhan adalah ghibah. Betul enggak? Ya, antum dari ghibah orang akhirnya tahu gunjing berantem. Kemudian makanya dilarang kita berghibah. Kemudian juga Rasulullah mengatakan wala tajassasu. Tajassus itu apa? Mencari-cari kesalahan orang lain. Ya. Kemudian dilarang wala yaghtab ba'dakum ba'dha. Ya, memanggil ghibah terus kemudian memanggil panggilan dengan panggilan yang buruk, ini juga dilarang. Di antaranya, ya, banyak hadis-hadis tentang permasalahan larangan-larangan semua mengarahkan kepada permusuhan. Kemudian larangan untuk melakukan kesyirikan. Pintu-pintunya apa aja? Dilarang meninggikan kuburan, kita sudah pernah bahas. Dilarang, ya, membangun kuburan, nyemen. Ya, dilarang memasang lampu di kuburan. Ya, di kuburan, paham ya? Bedakan antara jalan sama di kuburan. Kita harus sudah. Kalau jalan ada akses jalan sebelahnya kuburan, yang diterangin jalannya. Kita nggak bicara masalah kuburannya, karena kuburan nggak boleh dikasih lampu. Karena hal ini kalau terjadi, ya ikhwah, makanya lemahnya seseorang terhadap ilmu menjadikan mereka, ya, berbuat sesuatu yang di luar aturan. Karena orang nggak tahu ilmunya. Akhirnya apa?
kalau lampunya ditaruh di sini, oh berarti ini ada keutamaan khusus. Iblis itu, syaitan itu selalu mengarahkan kepada prasangka. Kita harus pegang ini baik-baik. Ya, kemaksiatan terjadi berawal dari prasangka yang tidak didasari dengan ilmu. Ya, akhirnya mengarahkan kepada keburukan. Makanya dikatakan apa? Inna ba'dadh-dhanni itsm. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Karena itu yang kemudian menjadi senjata iblis untuk menyesatkan manusia. Ya, kemudian dilarang salat di kuburan. Ya, apakah semua salat? Salat apa yang boleh? Salat jenazah. Kalau orang nggak nututin pada waktu salat jenazah bersama, maka kemudian dipisah salat di mana? Di kuburan. Sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah ketika menyolati seorang wanita. Ya, ini kondisinya lain. Kemudian juga dilarang salat menghadap ke kuburan. Kemudian dilarang berdoa di kuburan dengan keyakinan bahwa doa di kuburan lebih mustajab daripada doa di tempat lain. Ya, tapi kalau pas kita kemudian masuk kuburan kita mengatakan assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahikun nas'alullah lakum lana wa lakumul afiyah, itu yang berbeda. Ini doa juga bukan? Doa. Tapi doa di mana mendoakan ahli kubur. Bahkan kita disunnahkan untuk mendoakan orang yang sudah meninggal dari saudara kita. Ya. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dari sini ya ikhwah, ada sebuah perkataan dari Ibnu Waddah, ya, mengatakan bahwa sami'tu Isa ibn Yunus yaqul, aku mendengar Isa ibn Yunus mengatakan bahwa Umar ibn Khattab memerintahkan biqat'i syajaratil lati buyi'a tahtaha Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, memerintahkan buat memotong pohon yang di bawahnya Rasulullah membaiat. Kenapa? Umar yang nyuruh. Pernah dengar istilah pohon sampai ada dikatakan pohon sahabat gitu? Tahu? Yang rindang katanya Rasulullah SAW, ini sahabat yang masih hidup kata mereka. Subhanallah, kalau pohon Rasulullah membaiat seseorang di bawahnya nggak dipotong sama Umar, persis kasusnya kayak orang yang mengatakan bahwa pohon sahabat. Dibuat apa di bawahnya? Oh, sudah macam-macam. Makanya di zaman Umar bin Khattab aja dikatakan faqata'aha li'anna an-nas kanu yadhabuna fayusalluna tahtaha. Zaman Umar loh, ini masih belum jauh. Rasulullah meninggalnya nggak lama. Masih hitungan tahun. Jelas di mana orang-orang datang ke sana sholat di bawah pohon itu. Masih di zaman Umar bin Khattab. Ilmu masih kuat. Tapi datang orang sholat di bawah pohon di mana Rasulullah baiat. Sama Umar bin Khattab disuruh motong pohonnya. Berhenti orang melakukan itu. Kenapa ini bisa terjadi? Tidak semua orang ilmunya kuat, faham. Orang yang lemah ilmunya, mereka mudah terjerumus dan mengatakan ini masuk akal. Betul apa enggak? Karena ingat, godaan syaitan selalu judulnya masuk di logika. Sedangkan kita urusan sama Allah pakai keyakinan, yang dimana logika kita harus ngikutin keyakinan itu. Sedangkan nafsu berbicara dengan mengatakan bahwa akal mengatakan ini adalah masuk logika. Yang bahaya ya ikhwah, hati-hati masalah ini. Makanya masuk di dalamnya tradisi bisa jadi agama dan lain sebagainya, karena seseorang selalu berpikir dengan logikanya masing-masing. Berapa banyak orang-orang mengatakan agamanya dengan mengatakan menurut saya, bukan qala Allah wa qala Rasul, tapi menurut saya. Dari situlah muncul kesesatan yang sangat mengerikan, masing-masing dengan pendapatnya dan kepalanya sendiri-sendiri. Kira-kira kalau ngikutin pendapat manusia bisa satu kompak gak? Gak ada cerita.
Islam bisa bersatu, kaum muslimin bisa bersatu ketika mereka di atas dalil yang benar, baru kumpul jadi satu. Rasulullah dan para sahabatnya, mereka kuat sampai dikatakan kami fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak kelompok-kelompok yang sedikit mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah, karena mereka di satu perkataan yang sama, atas jalannya Allah dan Rasulnya. Begitu mereka keluar masing-masing dengan pendapatnya langsung pecah. Maka Rasulullah menggambarkan yusyakul umam antadaa alaikum kama tada'al aqlatu ila qas'atiha. Karena nyeleweng masalahnya. Aku takut kelak umat-umat akan mengerumuni kalian sebagaimana orang mengerumuni makanannya. Kita tahu hadis ini dengan baik. Ya, dan hadis ini masyhur. Ya ikhwah, coba perhatikan baik-baik. Seseorang selalu mengatakan kenapa Islam sekarang lemah. Seharusnya setiap orang yang mengatakan ini koreksi diri dengan mengatakan, sudahkah kita praktek urusan agama ini dengan baik atau masih pilah-pilih yang menjadikan kaum muslimin lemah karena mereka masih memilih aturan dengan kehendaknya sendiri. Yang ini bisa, yang ini nanti. Nundanya kita terhadap sebuah aturan menjadikan diri kita semakin lemah sama Allah. Karena kemaksiatan yang kita lakukan di balik kebenaran yang kita fahami melemahkan keimanan. Jelas? Kalau sudah iman lemah, maka sikap kita akan berbalik 180 derajat. Di mana Rasulullah SAW mengatakan, wala yanzi'annallaha min qulubi aduwikumul mahabah. Ya, Allah akan mengambil dari hati musuh-musuh kalian rasa takutnya. Kenapa? Berarti kaum muslimin terhormat atau terhina? Terhina. Karena dasar terhinanya mereka menjauhi aturan yang membuat seseorang itu jadi terhormat. Izzahnya kaum muslimin terletak pada ketaatannya sama Allah. Makanya Allah katakan apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Bukan karena bagaimana diri kita kaya dan lain sebagainya. Yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang bertakwa. Semakin orang taat, semakin akan mulia. Maka ketika Allah melihat hambanya menjadi orang yang taat, Allah muliakan, dan orang yang lainnya akan melihat dia juga mulia. Sampai di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, ketika Allah SWT mengatakan kepada Jibril, wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Maka malaikat Jibril mengumumkan kepada seluruh penduduk langit, wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Maka cintanya penduduk langit turun ke bumi. Ini disebut dengan izzah. Ya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka man tasha' wa tu'izzu tasha' wa tudillu man tasha'. Dasarannya karena ketaatan. Dasarannya. Ya, orang naik turun, ya, kadang-kadang seseorang ini selalu berdalil dengan mengatakan apa? Ustaz, martabat pribadi. Ya. Kehormatan saya mau ditaruh di mana? Kita bicara gemborin kehormatan di depan orang dan gampang tersinggung, tapi giliran urusan agama kita kesampingkan. Dari mana kita mau terhormat? Dulu mereka itu sangat tersinggung ketika urusan agamanya diobok-obok. Rasulullah marah kalau kemudian sampai Islam dihina, tapi bukan marah secara pribadinya. Tapi sekarang kebalik, kita marah ketika diri kita disinggung, dan kita nggak peduli ketika agama Allah dilecehkan. Ketika kita ngelihat kesyirikan, kita mulai mengatakan apa? Biasa. Statement kita mengatakan biasa itu menandakan bahwa diri kita nggak peduli sama agama kita. Tapi kita berbicara bahwa kita kepengen mulia. Dari mana mulianya? Dari sini kaum muslimin akan menjadi makanan dan hidangan. Artinya darah mereka tidak ada harganya sama sekali. Jelas? Karena hak Allah diinjek-injek dengan kita mengatakan bahwa kesyirikan itu biasa, dan sikap kita nggak peduli sama itu. Pertanyaannya, kalau ada teman kita yang dihina habis sama anaknya sendiri, ada yang berani ngomong biasa nggak?
kalau teman kita tidak diakui sama anaknya sendiri, dia mengatakan bapak saya banyak. Ya, bayang, saya punya bapak ini, dia baik sama saya semuanya. Ya, maka baktinya tadi bercabang. Jelas. Kira-kira kita bisa melihat anak itu mengatakan biasa, atau kita melihatnya dengan pandangan yang buruk. Kita orang sama orang bisa reaksi kayak gitu, tapi giliran orang melakukan kesyirikan, kita mengatakan seakan-akan gak terjadi sesuatu. Tidak ada pengingkaran dalam diri sendiri. Inilah ya ikhwah yang membuat kita jadi orang yang terhina di mata Allah Azza wa Jalla. Karena kita gak punya apa? Gak punya izzah untuk membela agama Allah. Orang sering berteriak, ayo tegakkan agama Allah, tapi secara praktek hal yang berhubungan dengan haknya Allah kita anggap angin lalu. Sadar gak kita masalah ini? Kesyirikan yang banyak terjadi bahkan di keluarga kita sendiri. Ada di antara mereka yang musyrik, kita mengatakan itu syirik, tapi wajar zaman sekarang. Bayangin, kesyirikan kita orang bisa mengatakan wajar, dan yang ngomong kayak gitu adalah orang yang suka ngaji. Makanya sadarkan diri kita. Kalau kita bicara kemuliaan, sudahkah kita bela agama Allah dengan benar atau enggak? Di antaranya dengan apa? Menasihati, paling tidak kita menunjukkan bahwa kita enggak suka, benci terhadap kesyirikan yang dimana Allah begitu benci terhadap hamba-hambanya yang melakukan itu. Sampai Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Karena ya ikhwah, ya, sampai Rasulullah mengatakan ayyudan bin adam anta ja'alulillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan Allah sebagai sekutu sedangkan dia yang menciptakanmu. Kita besarin anak sendirian, capek-capek. Begitu anak besar kemudian ingkar sama bapaknya, cerita ini nyebar, langsung kita ngelihat itu anak paling keji luar biasa. Tapi ketika orang melakukan kesyirikan, mereka ingkar sama Allah, kita melihat sebagai sebuah hal kewajaran. Maka tanya di diri kita, di mana kita membela agama Allah? Di sisi mananya sekarang? Paham pelajarannya? Makanya kemudian wala yaktifanallahu fi qulubikumul wahn. Ujung-ujungnya Allah akan memberikan kepada hati-hati kalian adalah wahan, di mana kita akan semakin jadi orang lemah di balik wahan. Berapa banyak kaum muslimin ketika berbicara masalah kebenaran, nanti kalau dihina orang gimana, kalau dimusuhin orang gimana, betul apa enggak? Kita akan menjadi orang yang lemah ketika kita melihat itu perkara yang batil, tapi kita nggak berani ngomong batil. Kenapa? Takut orang pada musuh saya gimana. Gara-gara apa? Hubud dunya wa karahiyatul maut. Di balik kita menganggap remeh kemaksiatan. Ya ikhwah, yang membuat maksiat jadi besar di mata Allah sampai maksiat yang sepele itu gara-gara menganggap remeh. Menganggap remehnya itu perkara yang besar. Ya. Makanya antum tahu penyebab Allah menghapuskan semua pahala yang dibawa oleh seseorang di hari kiamat kelak. Di dalam hadis Thauban, saya pernah bahas masalah ini. Penyebabnya apa? Ketika sendiri mereka bermaksiat. Syekh Muhammad Mukhtar Syengkiti mengatakan bahwa mereka menganggap remeh kemaksiatan. Menganggap remeh itu tadi, walaupun maksiatnya sepele, gara-gara kita sendirian kemudian bermaksiat, sedangkan kita sadar Allah ngelihat, ini namanya menganggap remeh. Maka Allah hapuskan seluruh pahala yang dibawa dia di hari kiamat, total dibersihin. Mau bicara apa? Makanya Thauban, ya, ketika Rasulullah SAW la'alaman min ummati aqwaman ya'ti yaumal qiyamah bil hasanat ka'amthal jibal tihamah bidhal. Ya, aku benar-benar mengetahui bahwa nanti di hari kiamat akan datang orang-orang yang membawa pahala sebesar gunung Tihamah, putih, ya. Faja'alahullah haba'an manthura. Allah menjadikan mereka pahalanya seperti debu yang berdebangan. Kenapa? Allah nggak terima semua, nggak diterima semua. Padahal di hari kiamat kita butuh apa? Buat selamat, pahala. Gara-gara apa kok nggak diterima?
penyakitnya cuma satu. Padahal ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sifhum lana najlihim alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Wahai Rasulullah, kasih tahu kita generasi mereka. Karena kata Rasulullah aqwam, bukan cuma kaum, banyak kaum. Berarti generasi. Ya generasi yang kita lewatin sekarang ini tadi. Ya. Supaya kami enggak seperti mereka dan kami enggak tahu. Ya, kata Rasulullah, amma innahum ikhwanukum wa min jildatikum. Saudara kalian sama-sama muslimnya, kulitnya kayak kulit kalian. Ya'khuduna minal laili kama ta'khudun. Ahli tahajud, kebayang enggak? Amalannya besar-besar semua enggak? Ya ikhwah ahli tahajud. Tapi Allah bersihin pahalanya gara-gara apa? Idza khalau bi maharimillah intahakuha. Lagi sendiri maksiat sama Allah, ngeremehin. Nah, ngeremehin ini Allah enggak ngelihat besar kecilnya. Yang dilihat adalah meremehkan. Di antara bentuk meremehkan, kita ngelihat dosa sekitarnya dan kita anggap sepele. Ya, dan itu yang menjadikan seseorang menjadi hancur hidupnya, dan dia nggak kerasa. Sampai orang mengatakan, ya Allah, salah saya apa? Kenapa hidup saya berantakan? Pertanyaannya, apakah kita masih melihat dosa itu menjadi hal yang wajar? Bolak-balik orang mengatakan lumrah, wajar, biasa, dan lain sebagainya. Ya, kita nggak mau kesalahan orang sama orang dianggap remeh. Contoh nih, kasus seorang bapak cerita anaknya durhaka, kata temennya biasa. Kira-kira respon kita gimana? Ah, itu biasa zaman sekarang. Sakit gak tuh hati kita? Sakit gak? Ada yang bisa terima? Tapi kenapa kita meremehkan urusan kita sama Allah yang dimana berkaitan dengan seumur hidup kita dan Allah yang jamin hidup kita? Ironis gak? Pantas gak disebut sebagai hamba Allah? Ya, makanya dari sini Islam itu menutup pintu-pintu kemaksiatan supaya orang tahu maksiat sekecil apapun bisa mencelakakan seseorang. Makanya hal yang kemudian mengarah kepadanya semua ditutup total. Ini prinsip yang kita harus paham. Supaya orang nggak deketin intinya. Ya, sampai Rasulullah SAW mengatakan likulli malikin hima wa inna himallahi maharimu. Setiap raja itu punya batas. Raja itu punya aturan nggak? Ada batas nggak? Jangan lakukan ini. Itu istilahnya batas. Dan batasan Allah terletak pada sesuatu yang diharamkan. Makanya Allah buat kita pagar, lurus, jangan belok. Rasulullah kan jelas kan menggambarkan, jangan deketin pagar-pagar tadi. Tahu nggak? Sering seseorang menganggap mulai nubruk pagar berawal dari menganggap biasa hal yang makruh. Ustaz, kan masih makruh. Ya ikhwah, kita ini kalau ngelihat anak kita ngelakuin sesuatu yang kita benci, belum sampai dilarang, tapi kita nggak seneng. Kalau dilakuin terus, kira-kira bapaknya gimana? Bisa terima nggak? Nah, kok kayak gini sih? Loh, kan masih dibenci, Pak. Belum sampai dilarang, Pak. Tapi kita bisa menganggap remeh hal makruh. Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan bahwa rasa takut itu ada 3 model. 1 wajib, 2 sunnah, 3 haram. Apa itu? Pertama, takut yang wajib adalah takut yang membawa seseorang kepada melakukan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Itu rasa takut yang wajib. Jelas? Naik lagi rasa takutnya. Jelas. Ke yang kedua, yaitu menjadikan seseorang melakukan yang sunnah dan meninggalkan yang makruh. Yang ketiga jadi muharram, yaitu apa? Rasa takut yang sampai membuat seseorang putus asa sama Allah, ya, sampai membuat dia nggak bisa hidup dengan tenang, sampai membuat dia tidak bisa melakukan apa-apa. Maka ini jatuhnya adalah haram. Jadi pahami baik-baik, kita ini paling tidak punya rasa takut yang wajib. Lebih bagus lagi ketika kemudian kita mulai menginjak pada rasa takut yang disunnahkan, ya. Kemudian masuk ke dalam rasa takut yang hati-hati masalah yang haram. Yang ketiga, jadi rasa takut yang enggak wajar. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan, ya, tentang apa yang dibawa oleh penulis. Ada 3 dalil. Coba.
Surat At-Taubah ayat 128 ya. Ya, baca. Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang beriman. Ya, ya ikhwah, wajhud dalalah, dalilnya pertama dari nikmat Allah yang Allah berikan kepada hambanya adalah Allah mengatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Tahu hikmahnya enggak? Min anfusikum, dari diri kalian, artinya sama-sama manusianya. Berarti yang dilakukan sama Rasulullah bisa dilakukan sama orang lain enggak? Sering enggak dengar kita ngomong wong sama-sama makan nasinya? Betul enggak ini? Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Rasulullah bukan malaikat supaya kita bisa nyontoh. Tapi ironisnya, seseorang selalu mengatakan itu kan Rasulullah kita di mana? Ketika prinsip ini berjalan, maka jangan pernah harap kita bisa contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tanpa terasa kita buat tameng seakan-akan Rasulullah sama kita nggak bisa berbeda. Beda, istilahnya apa? Seakan-akan kita mengatakan Rasulullah bukan manusia. Yang dimana kita sudah buat tameng buat kita nggak bisa ngikutin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Itu didekatkan dalam surat Al-Kahfi ayat yang terakhir. Kemudian juga dikatakan dalam surat Fussilat ayat 6. Ya, dengan lafaz yang sama di awal, menunjukkan bahwa kita juga bisa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Allah juga mengatakan di dalam surat Al-Imran ayat 164 dengan konsep yang sama. Coba buka. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang Rasul dari golongan mereka sendiri. Nah, berhenti. Paham di sini? Allah menjadikan seorang Rasul dari golongan mereka merupakan karunia, anugerah Allah kasih. Ya, makanya para sahabat itu, ya, mereka kenapa bisa melakukan apa yang Rasulullah SAW kerjakan? Bahkan Abu Bakar takut meninggalkan satu sunnahnya an-azigh. Takut apa? Sesat. Satu sunnah ditinggalin sesat. Anda bisa bayangin nggak? Ya. Sedangkan orang mulai ngelihat sesuatu amalan dengan mengatakan kalau sunnah kan masih sunnah, Ustaz. Bahkan jalannya Rasulullah dipukul rata sunnah semua. Kemudian seseorang bicara kepingin hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Dari mana letaknya? Ya, makanya dari sini Allah memberikan, ya, anugerah kepada hambanya berupa Rasul utusan dari diri mereka sendiri. Ya. Kemudian Nabi SAW menjelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir disebutkan ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu anin nar minan nar illa waqad buyyina lakum. Ya, bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya sampai Nabi mengatakan tidaklah tertinggal sesuatu pun yang membuat kalian mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, melainkan telah dijelaskan semua kepada kalian. Semua sudah ada, betul? Semua dijelaskan secara total. Bahkan dari Salman Al-Farisi pernah dia bertanya, dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan masalah ini. Qad allamakum nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hatta jira'ah. Al-jira'ah. Ya. Jira'ah ini apa? Tahu enggak? Buang kotoran. Caranya buang kotoran yang benar, selesai dibersihin, diajarin enggak? Masalah istinja, istijmar, diajarin enggak? Itu hal yang orang ngelihatnya hal yang sepele, betul apa enggak? Artinya dari yang kecil sampai yang gede semuanya sudah ada. Makanya Allah menjadikan seorang Rasul yang dimana contohnya jelas dari bangun tidur sampai tidur lagi.
cara tidur gimana, doanya apa, kalau kemudian maling ke kanan gimana, semuanya sudah ada. Bangun tengah malam nggak sengaja gimana, semua sudah ada. Kebayangan tuh. Ya, dari kondisi yang seperti ini maka dikatakan qala faqala ajal. Ya, kemudian Salman menjawab tentu. Ya, dikatakan apakah Nabi kalian mengajarkan kepada kalian segala sesuatu sampai dalam hal buang kotoran? Maka kata Salman mengatakan iya, Nabi kita ngajarin. Ya, laqad nahana an nastaqbil qiblah lil ghaid au baul, ya, au nastanjia bil yamin au nastanjia bi aqalli min thalathati ahjar au nastanjia biraji' au bi'adam. Dikatakan bahwa sesungguhnya Rasulullah telah melarang kami, ya, untuk buang air kecil ataupun besar menghadap ke arah kiblat. Kemudian melarang kami istinja pakai tangan kanan. Ya, ini kadang-kadang terjadi nggak? Sekarang diperhatikan nggak? Tangan kanan kiri sama aja. Naudzubillah min dzalik. Ya, bahkan pernah ya ikhwah, ada seseorang yang kemudian sudah tahu ilmunya kemudian diremehin. Kasus di mana ketika dikisahkan, dan ini kisah nyata. Ya, ada beberapa kisah di antaranya ketika seseorang dikasih tahu untuk setiap bangun tidur, ya, sebelum wudhu cuci tangan, karena dia nggak tahu kemana tangannya mendarat. Diremehin sama orang ini, pulang, enggak, tangan saya aman, enggak kemana-mana dan lain sebagainya. Antum tahu apa yang terjadi? Akhirnya orang itu tidur, subhanallah, bangun tangannya sudah masuk ke duburnya full. Kebayang sakitnya. Berawal dari meremehkan aturan Allah dan Rasulnya. Akhirnya tangannya masuk ke duburnya, dia nggak sadar. Dubur kemasukan tangan, gimana sakitnya antum? Ya. Ada juga yang meremehkan, ya, di mana Rasulullah SAW menyuruh kalau perempuan mau ke masjid jangan dilarang. Oh, kalau gitu saya larang istri saya ke masjid. Keluar rumah tersungkur jatuh, nyungsep, kena batu. Kebayang ya ikhwah? Orang-orang yang seperti ini akhirnya Allah kasih adab karena apa? Meremehkan. Padahal jelas Rasulullah ngasih tahu ini, malah dia melakukan hal yang lainnya. Kemudian juga, ya, disuruh untuk, ya, beristinja, ya, dilarang beristinja kurang dari 3 batu, paling enggak berapa batu? 3. Kemudian dilarang istinja menggunakan apa? Kotoran dan juga tulang hewan atau tulang apa? Ini juga dilarang. Kemudian, ya, perkara-perkara yang mungkin di mata sebagian orang sepele, kayak adab makan, minum, betul nggak? Ya. Kemudian juga seperti adab keluar rumah. Sekarang berapa banyak di antara kita ketika keluar rumah konsisten baca Bismillahirrahmanirrahim? Gampang nggak? Tapi prakteknya, lah Ustaz, adab aja kok. Kita bicara, setelah itu kita cari aturan yang lainnya. Ya, sedangkan Islam aturannya sudah jelas, sudah tahu, tapi kemudian kita masih merasa bahwa ada sesuatu yang kayaknya lebih enak. Ini yang bahaya ya kawan. Ini yang menjadikan seseorang menjadi berseberangan hidupnya ketika dia berangan-angan bahagia tapi kenyataannya sengsara. Bahkan kemudian ya ikhwah, ya, ini merupakan sesuatu hal, ya, kalau kita bicara apalagi ketika Rasulullah SAW mengajarkan masalah tauhid dan juga bagaimana bahaya kesyirikan, ya, justru kita menganggap remeh masalah tauhid dan kesyirikan. Padahal Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebab kita ada di dunia, tujuannya apa? Ibadah. Lah kita remehkan tujuan ibadah. Kalau ada orang mengingkari perjanjian, manusia sama manusia aja, kita nggak bicara sama Allah, kira-kira bisa selamat gak di mata orang itu? Kalau kita masih dikatakan sebagai orang yang bisa amanat, bisa nggak?
atau sudah cacat. Betul. Lah, di mata Allah, haknya Allah kita potong, haknya Allah kita langgar. Di mata satu orang aja, orang itu ngelihat kita buruk. Kalau di mata Allah, Allah ngelihat kita buruk, ada celah nggak orang ngelihat kita baik? Sedangkan semua alam punyanya Allah. Paham di sini? Ini yang kita harus pahami dan perhatikan. Makanya para nabi ini menjelaskan masalah tauhid dari dulu sampai yang terakhir secara detail. Ya. Di antaranya banyak di dalam surat apa? Al-A'raf kalau salah. Wa ila adin akhahum wa ila adin akhahum salihah qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Ya. Artinya para nabi itu selalu mengingatkan masalah kesyirikan. Bahkan nasihat pertama Luqman kepada anaknya masalah apa? Kesyirikan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala titik beratkan masalah ini? Kok nggak diperingatin masalah tauhid, tapi bicara masalah kesyirikan? Karena ini menunjukkan kebencian Allah terbesar kepada para makhluknya adalah syirik. Makanya Luqman nasihatin pertama intinya kan ngajarin tauhid, betul nggak? Tapi peringatannya masalah syirik. Setiap para nabi di dalam Al-Quran disebutkan peringatan kepada kaumnya masalah syirik. Ya, karena kebencian terbesar Allah yang menjadikan Allah sangat murka. Allah tuh bisa maafin kesalahan lain, tapi tidak ada ceritanya orang mati dalam posisi syirik. Kalau masalah yang lain, dosa-dosa yang lain, para ulama mengatakan tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Insya'a ghafara wa insya'a adzabah. Kalau Allah mau diampuni, kalau Allah mau dihukum. Sebagaimana Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Padahal ini ayat berbicara ketika orang mati dalam posisi itu dan belum bertobat. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengampuni, tidak akan pernah mengampuni orang-orang yang menyekutukannya ketika mereka mati dalam posisi itu. Ya, dan mengampuni dosa selainnya dengan kehendaknya. Coba buka surat At-Taubah ayat 113. Tidaklah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Sesudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Berhenti. Tahu ketika Allah mengatakan sesudah jelas bagi mereka bahwa orang musyrik itu penghuni neraka jahanam. Jelasnya dari mana? Kapan disebut jelas? Kapan? Pas meninggal posisi dia belum bertobat. Sesudah jelas. Ayat ini turun bicara larangan orang muslim, siapapun dia doain orang kafir. Sesudah jelas mati dalam posisi itu. Walaupun bapaknya sendiri, ibunya sendiri, orang yang paling dia cintai, anaknya sendiri, kebayang enggak? Tapi ketika mati dalam kondisi musyrik, ya, maka dilarang kita doain. Loh Ustaz, kalau doain gimana? Kita kena dosa. Bayangin doain orang, Allah murka. Makanya peringatan ini ya menunjukkan bahwa para nabi itu diingetin semuanya. Rasulullah ketika mau minta ampun kan buat Abu Thalib dilarang sama Allah. Ya, ketika Nabi Ibrahim mau minta ampun kan buat bapaknya sendiri, ya boleh nggak? Dilarang sama Allah Azza wa Jalla. Ketika bapaknya mati dalam kondisi musyrik, ya, maka sesudah jelas, yaitu kematian yang menjadikan mereka jelas statusnya. Tapi kalau belum mati, kita disuruh doain nggak? Disuruh doain supaya dapat hidayah. Bahkan dikatakan ya oleh ya Abdul Wahab menjelaskan di antara bakti seorang anak kepada orang tua yang kafir, yaitu apa? Menjamin orang tuanya masalah harta dan juga mengajak mendoakan orang tuanya untuk mendapatkan petunjuk.
bakti seorang anak kepada orang tua yang kafir. Ya, tapi begitu mati dalam posisi itu, makanya dikatakan juga oleh Al-Imam Qurtubi, ya, disebutkan oleh Imam Qatadah, Al-Imam Qatadah mengatakan, ya, bahwa bakti anak kepada orang tua muslim sama orang tua kafir sama. Yang membedakan adalah ketika meninggalnya. Pas waktu meninggal, maka di saat itu seorang anak tidak bisa berbuat kepada orang tuanya yang kafir sama sekali, semua mandek. Orang tua muslim kita masih punya kewajiban berbakti enggak? Apa itu? Persis. Bukan mendoakan aja, amal soleh semua. Bahkan para ulama mengatakan bahwa amal soleh seorang anak walaupun tidak diniatkan buat orang tuanya nyampe, tapi begitu kafir sudah tidak bisa sama sekali. Makanya ya ikhwah, masalah ibadah, ya, bicara kesyirikan ini perkara yang besar, sangat besar di mata Allah Azza wa Jalla. Padahal Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pemberi rahmat, Allah Maha Pengampun. Tapi tidak berbicara tentang seseorang yang nubruk atau melanggar haknya Allah secara mutlak, yaitu ibadah. Makanya kenapa pentingnya kita belajar tauhid, karena ini hak Allah terbesar dan secara mutlak. Kita masih disebut hamba kalau kita masih tidak melanggar bicara itu. Tapi kalau lainnya Allah maklumi dan Allah mudah maafin. Tapi tidak bicara masalah ibadahnya dilanggar, yaitu masalah tauhid. Dalil yang kedua, kemudian kita tutup. Hadis riwayat Imam Abu Daud dari Abu Hurairah. Coba. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Terus? Dan janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai id. Nah, terus? Ucapkanlah sholawat untukku, karena sesungguhnya ucapan sholawat kalian akan sampai kepadaku di mana saja kalian berada. Ya ikhwah, ini konsep-konsep yang kita harus pahami. Rasulullah mengatakan, la taj'alu buyutakum qubura. Janganlah kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Tahu maksudnya rumah jadi kuburan? Kuburan nggak boleh apa? Ibadah. Berarti kalau rumah jadi kayak kuburan, rumah jadi apa? Nggak pernah dibuat ibadah. Jelaskan dalil ini. Ya, jangan jadikan rumah kayak kuburan, karena kuburan bukan buat tempat ibadah. Nggak boleh ibadah seorang di kuburan. Makanya Rasulullah ngasih sinyal, ya, ngasih sebuah permisalan secara jelas, jangan kayak kuburan. Ya, artinya ibadahnya di mana dia? Di masjid tok. Sudah. Artinya orang ini ibadah nggak? Ibadah, tapi di masjid aja. Di rumah plus langsung buat tidur. Bangun, keluar ke masjid lagi. Rumahnya akhirnya kayak kuburan. Kenapa? Orang bilang hatinya angker, rumahnya angker. Ya, yang buat angker apa? Dirinya. Masuk rumah langsung sumpek. Itu kayak orang merasa angker tuh yang sebenarnya kayak gitu. Bukan diketakutan jin sama setan, tapi rumahnya menakutkan. Karena penghuninya masuk langsung sumpek total. Itu rumah kayak kuburan kayak gitu ya, ikhwah. Ya. Kemudian wala taj'alu qabri idan. Janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai id. Tahu id? Id itu apa istilahnya? Perayaan. Ya. Nah, berarti jangan dibuat perayaan di kuburan. Jelas kan? Makanya Rasulullah SAW melarang kuburannya dibuat perayaan, apalagi kuburan yang lain. Ya. Kemudian wasallu alayya, dan salawatlah kalian terhadapku. Fa inna salatakum, karena sesungguhnya salawat kalian tablughuni haitsu kuntum, sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Ya ikhwah, di sini ada dua hal yang kita harus pahami dengan baik. Ya. Karena rumah jadi kuburan itu kita dianjurkan
paling utama. Salat sunnah di mana? Salat sunnah. Persis. Di mana Rasulullah mengatakan dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim dikatakan ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhiduha qubura, ya, jadikanlah rumah kalian sebagai tempat salat kalian. Ini bicara laki perempuan. Maksudnya apa? Sunnah. Dan janganlah kalian jadikan, ya, dia sebagai kuburan. Ya. Kemudian yang kedua, dengan membaca Al-Quran di rumah. Ini bentuk rumah tidak menjadi kuburan. Sebagaimana Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, dikatakan la taj'alu buyutakum maqabir inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Ya, janganlah kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan, karena setan itu lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Maka ketika kita mulai masuk rumah sumpek, ya, berarti ada masalah di rumah itu. Coba dibacakan surat Al-Baqarah. Kalau setannya lari, yang masuk siapa? Malaikat, salah satu. Jadi tinggal rumah kita dimasuki malaikat atau setan. Kalau dimasuki malaikat, yang masuk bahagia, betul nggak? Mereka mengatakan rumahku surgaku. Berarti kenyataannya rumahnya buat ibadah. Karena nggak mungkin seorang kadang-kadang bicara, enggak, tergantung besarnya. Berapa banyak orang yang rumahnya gede-gede, tapi penghuninya kayak penghuni kuburan. Kenapa? Sepi. Di dalam rumah nggak ada yang ngomong satu pun satu dengan yang lainnya, kayak orang lagi di kuburan. Betul nggak? Ini realita yang terjadi. Ya, kenapa? Karena rumah nggak dipakai buat ibadah. Akhirnya orang-orang satu dengan yang lainnya masing-masing, kayak nggak saling kenal. Padahal bapak ketemu anak, ya, ketemu dilipat 4 wajahnya dan lain sebagainya. Ini menunjukkan rumahnya mereka tidak bahagia dalam rumah tersebut. Makanya hati-hati konsep masalah ini, ikhwah. Ya. Kemudian dari dalil di atas ini secara jelas, ya, bahwa rumah itu, ya, bukan sebagai tempat hanya tidur saja, tetapi buat apa? Ibadah. Dan kuburan bukan sebagai tempat ibadah. Ya, jangan dibalik. Ya, justru kadang-kadang banyak orang semangat baca Quran di mana? Kuburan. Betul apa enggak? Ustadz ngerasa lebih tenang. Setan itu, perhatikan baik-baik sistemnya. Ya, kata setan, kalau enggak bisa belok kiri belok kanan, tapi diputar balik. Intinya gimana caranya orang tersesat. Setan bisa sabar untuk nyesatin kita. Sabar dulu, ya. Makanya dibungkus pakai Al-Quran, tapi dibuat ngelakuinnya dengan cara yang salah. Judulnya, lo kan baca Quran, masa dilarang? Selalu dalilnya seperti itu. Baca Qurannya di mana? Ya, kalau di kuburan bukan tempatnya. Betul nggak? Baca Quran, rumah buat baca Quran, rumahnya nggak pernah dibuat baca Quran, giliran masuk kuburan semangat luar biasa. Naudzubillah min dzalik. Tenang, ya iya setan yang ngipasi. Betul nggak di sini? Seseorang berkholwat, laki perempuan, ngerasa senang nggak itu? Ngerasa senang nggak? Bisa ngobrol sampai berjam-jam nggak? Karena setan yang ngipasi. Orang kumpul, ya, bicarain orang, bisa berjam-jam nggak? Coba giliran kumpul bicara agama, setengah jam sudah gini-gini. Jelas ya, kok? Paham di sini? Kadang-kadang orang mengatakan kalau sumpek-sumpek mau bisa ngantuk, datang ke majelis ilmu, nanti kan enak tidurnya. Naudzubillah min dzalik. Setannya goda kita buat kita terhadang dari ilmu. Ya. Kemudian jangan jadikan kuburan sebagai id. Id itu ada berkaitan dengan 2 hal. Satu, berkaitan masalah waktu, yang disebut dengan apa? Idul Fitri contohnya, dan Idul Adha. Yang kedua adalah berkaitan masalah tempat. Tempat yang jadi id apa? Ada yang tahu? Apa itu? Id, tempat. Jelas loh. Apa itu?
Itu kan orang kumpul. Tempatnya apa? Masjid apa? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Arafah, Musdalifah, Mina. Ini kumpul semua nggak orang? Ya, bukan. Tempatnya orang semua kumpul di mana? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Arafah, Mina, Musdalifah. Betul nggak? Waktu haji. Ya, ini yang disebut tempat yang dijadikan id, tempat. Paham konsepnya masalah ini? Makanya, dan ini didatangin berulang. Ya, makanya dari sini Masjidil Aqsa juga, ya enggak? Iya. Ya, dari sini yang dimaksud oleh Rasulullah SAW adalah id dari segi apa? Tempat. Yang dimana kuburan Nabi didatangin terus enggak? Didatangin terus. Maka kemudian, ya, kalau kuburan didatangin terus menerus, ya, kita disuruh hanya bersolawat, tidak disuruh untuk, ya, mendatangi kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kemudian dalam kondisi perayaan. Makanya sunnahnya hanya ngucapin salam aja, selesai balik keluar. Ya, kalau sampai seseorang menjadikan kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tempat id, ya, maka inilah yang kemudian sebagaimana karena hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masalah ini. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya, bagaimana sampainya sholawat Nabi ke Rasulullah, direct atau pakai penyampai, langsung atau pakai penyampai? Beneran langsung? Nah, ini yang kita harus salah paham nih. Perhatikan hadis riwayat Imam Nasai, kita kasih nomornya 1290. 1290. Hadis ini disahihkan oleh Imam Albani. Perhatikan lafadznya baik-baik supaya kita nggak salah paham. Kalau kita mengatakan direct, berarti Rasulullah tahu dong orang berselawat setiap saat. Jelas? Ini namanya salah paham. Rasulullah nggak tahu. Rasulullah cuma disampaikan. Dikatakan dalam hadis Nabi, innalillahi malaikatan siyahina fil ard, ya, yuballighuni min ummatis salam. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat yang berkeliling di bumi. Kenapa? Mereka menyampaikan salam untukku dari seluruh umatku. Jadi ada malaikat yang nyampein. Setiap kita berselawat, maka malaikat menyampaikan bahwa umatmu ini berselawat. Terus pakai malaikat, bukan langsung direct. Jelas? Karena ini kesalahpahaman yang terjadi yang besar. Makanya orang mengatakan Rasulullah tahu kita berselawat. Konsep kita ngomong tahu ini tadi, maka kita meyakini bahwa Rasulullah itu tahu perkara yang gaib. Akhirnya ditafsirkan dengan tafsir yang liar. Kemana-mana sampai Rasulullah tahu masa depan dan lain sebagainya secara langsung. Berawal dari hadis yang tadi muncul banyak syubhat. Paham sekarang? Ya. Jadi sampainya selawat sampai kepadaku ditafsirkan, dijelaskan lagi sama Rasulullah. Cara nyampainya gimana? Ada malaikat keliling khusus untuk nyampein orang-orang yang berselawat, khusus keliling. Oh, ada fulan selawat, disampaikan terus gitu. Jelas? Paham sekarang? Nah, jadi dari sini kita akhirnya nggak jadi multi tafsir. Makanya bahaya tentang permasalahan yang di hadis ini, ya, dimanapun kalian berada itu jadi multi tafsir yang akhirnya jadi rancu. Syubhat banyak keluar dari hadis ini. Ya, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah yang berikutnya kita akan bahas pada dalil yang ketiga, kemudian masuk ke bab yang baru. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita petunjuknya, menjadikan kita berada di jalan siratal mustaqim, menjauhkan kita dari kesyirikan, menjauhkan kita dari fitnah dunia dan juga murkanya, serta menutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.